Setiap orang yang berperkara, kemudian orang tersebut tidak terima atau tidak puas dengan putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama pada tingkat pertama, maka ia berhak melakukan banding. Jadi banding itu adalah suatu upaya hukum yang dimungkinkan oleh undang-undang, ya, agar orang tersebut, ya, mencari keadilan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat pengadilan tinggi, banding. Nah, dalam kasus Paula versus Baim Wong, ya, suami istri yang sudah diputus perceraian, Paula ini kan banding karena tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau ia tidak terima atas putusan cerainya, ya, maka banding itu menjadi cara yang tepat. Jadi baguslah banding. Nah, kemudian sudah mengajukan memori banding. Memori banding itu diajukan atau diserahkan, ya, itu karena memuat alasan-alasan kenapa ia banding, kenapa ia tidak terima. Dalam hal apanya nih, ya, yang tidak terima dalam putusan cerai itu? Misalnya, Paula menyebutkan tidak terima dengan soal durhaka, istri durhaka. Nah, kalau Paula tidak terima hanya soal istri durhaka, Paula menerima tidak cerai? Kalau Paula sebenarnya menerima cerai, karena informasi yang beredar, yang saya terima, sebenarnya kalau cerai katanya tidak keberatan. Hanya saja yang keberatan adalah kalimat istri durhaka. Nah, kalau Paula hanya tidak terima dengan kalimat istri durhaka, sementara putusan cerainya ia terima, sebenarnya buat apa juga banding? Karena banding itu tidak terima dengan putusan akhir, putusan keseluruhan, artinya putusan cerai itu sebenarnya. Tapi kalau hanya tidak terima dengan istri durhaka saja, ya, maka Paula nanti tidak membantah hal-hal lain yang berakibat, ya, perceraian itu diputus. Perlu diketahui, ya, alasan perceraian itu, ya, itu sebenarnya tidak ada. Istri durhaka itu tidak ada. Jadi alasan perceraian itu, satu, suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut. Kemudian kedua, suami melakukan kekerasan, penganiayaan atau KDRT. Terus ketiga, suami atau istri, ya, pasangan salah satu itu tidak bisa memenuhi, ya, kewajibannya, ya, nafkah batin. Nah, kemudian ada lagi terjadi keributan terus-menerus yang tidak mungkin bisa hidup rukun kembali. Nah, kalau istri durhaka itu tidak ada, jadi alasan cerai itu tidak ada. Oleh karenanya, putusnya cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini, pertimbangannya itu, ya, kalau mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, itu tidak ada penyebabnya, itu alasannya istri durhaka itu tidak ada sebenarnya. Alasannya diantaranya tadi, ya, atau salah satu berbuat zina, ya, ditambah lagi. Nah, alasannya diantaranya tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau istri durhaka itu menurut saya, ya, itu hanya kata-kata atau kalimat, ya, bukan suatu alasan kemudian diputus cerai, ya. Kemudian permohonan perceraian, cerai talak Baim Wong itu dikabulkan. Menurut saya bukan itu, bukan istri durhaka, tetapi alasan yang lain. Sehingga kalau tidak terima dengan istri durhaka, mungkin bisa saja nanti di pengadilan tinggi, ya, apa yang membuat hakim pertimbangannya menggunakan istri durhaka atau terbukti durhaka itu apa. Nanti kalau memang tidak ada alat bukti yang membuat hakim menetapkan atau hakim mempertimbangkan istri durhaka, mungkin di pengadilan tinggi bisa dikoreksi kata-kata istri durhaka itu. Tetapi kalau alasan perceraiannya itu terpenuhi, tetap, ya, di tingkat banding pun kalau alasan perceraiannya terpenuhi itu, menurut saya di tingkat bandingmu tetap perceraiannya itu tetap dikuatkan. Jadi pengadilan tinggi menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait perceraiannya. Tetapi kalau kata-kata durhakanya bisa saja nanti dikoreksi, ya. Nah, jadi kembali kepada Paula, tidak terima dengan kata-kata durhaka saja, ataukah tidak terima putus perceraian, kayak gitu. Nah, itu tergantung, ya. Nah,
Jadi kembali kepada Paula itu. Ya. Tapi kalau sudah Ya, Baim itu kalau secara hukum bukan memori banding yang diajukan, tetapi kontrak memori banding. Jadi memang begitu ya. Pemohon banding ketika sudah mengajukan banding, mengajukan permohonan banding, kemudian mengajukan memori banding. Memori banding itu berisi alasan-alasan kenapa ia banding. Tidak terima putusan pengadilan ini, Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini, kenapa? Nah, kemudian setelah memori banding diserahkan oleh pihak pemohon banding, Paula atau pembanding, setelah diberitahukan kepada terbanding, ya, yaitu Baim, maka Baim menanggapi memori banding tadi, ya, atau bisa menanggapi putusan yang sudah dia terima itu, ya, berupa kontrak memori banding. Jadi namanya kontrak memori banding. Nah, kontrak memori banding ini sebenarnya tidak wajib. Ya. Memori banding juga tidak wajib. Beda dengan kasasi. Kalau kasasi, memori kasasi wajib, ya, diajukan. Tapi kalau banding, memori banding itu tidak wajib. Tetapi tentu banding ini ada alasan, makanya dituangkan dalam memori. Nah, kemudian Baim selaku terbanding, meskipun tidak wajib karena sudah ada memori banding, maka Baim mengajukan kontrak memori banding. Biasanya kontrak memori banding itu membenarkan bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini sudah tepat, sudah sesuai hukum, penerapannya kan itu. Dan kemudian membantah dalil-dalil yang dituangkan oleh Paula dalam memori banding, biasanya itu. Nah, kalau sudah dikirim kontra memori bandingnya, baru kemudian Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengirimkan berkas banding tadi yang ada isi memori banding dari Paula, yang ada isi kontra memori banding dari Baim, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Setelah itu nanti nunggu putusan, begitu. Ya, kalau menurut saya, kalau melihat perkembangan yang selama ini ya, saya dengar, saya tonton, ada alasan cerai yang diajukan oleh Baim Wong selaku pemohon cerai talak itu alasannya terpenuhi. Artinya alat buktinya terpenuhi. Sehingga dikabulkanlah cerai talak itu. Nah, jika alasan cerai itu terpenuhi kemudian dikabulkan, kalau menurut saya di tingkat banding pun ini tidak akan dibatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pasti menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pasti menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang isinya itu tadi cerai, ya, bahwa permohonan cerai talak Baim Wong itu dikabulkan. Itu menurut saya. Kita bisa lihat selama ini Baim Wong dengan Paula sampai muncul di media kan sering ribut. Keributan itu ada penyebabnya, ya. Cuma penyebab keributan itu memang apa? Alat buktinya itu harus diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mungkin saja berdasarkan alat bukti yang diajukan ini, alasan Baim Wong ini terpenuhi secara hukum memohon cerai itu, sehingga dikabulkan. Jadi menurut saya, jika alasan perceraian itu alat buktinya cukup kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka di tingkat banding pun, ya, pasti menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan kata lain, ya, bandingnya Paula ini, ya, ditolak. Dengan kata lain, ya, diterima namun menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Artinya putusannya tetap cerai gitu. Nah, ini kan banding yang seperti yang dijelaskan itu adalah banding putusan kan, Ya. yang putusan cerai. Tapi mungkin Paula ini banding atas perubahan dari dalil yang disebutkan kalau dia istri durhaka, selingkuh gitu. Jadi itu dia mau banding yang alasannya. Ini gimana? Baik, kan durhaka itu sebenarnya menurut saya sih hanya penyebutan. Karena tadi di dalam alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, alasan cerai karena durhaka itu tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi menurut saya ini hanya penyebutan.
penyebutan dari majelis hakim ya yang dituangkan dalam putusan. Nah, jadi kalau tidak terimanya karena cuma kata-kata durhaka, maka bisa saja nanti di putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta itu kata-kata durhaka itu dikoreksi. Jadi tidak ada, bisa saja. Tetapi dirubah dengan kata-kata atau kalimat yang memang memenuhi ya unsur atau alat bukti bahwa perceraian itu dapat dikabulkan. Jadi dirubah kepada alasan-alasan yang secara hukum ya bahwa permohonan cerai talak Baim Wong itu dapat dikabulkan, terpenuhi alasannya. Menurut saya sih ke sana. Kalau hanya tidak terima dengan kata-kata durhaka gitu. Berarti kalau itu lebih menguatkan Baim nggak? Yang tadi terkait banding itu, tapi terkait alasan itu mungkin diterima gitu. Iya, kalau banding itu diterima, biasanya putusannya itu menerima permohonan banding, ya, pemohon banding, ya, atau pembanding. Tetap kemudian yang keduanya menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor sekian-sekian sehingga putusannya tetap cerai. Itu. Jadi kalau menurut saya kalau alat bukti sejak awal sudah ada, ya, pasti di tingkat banding pun ya akan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus cerai Baim Wong Paula. Jadi kalau misalkan Paula terkait koreksi yang tadi terdurhaka kemungkinan bisa dikabulkan. Cuma kalau untuk banding terkait adanya perceraian itu tidak dikabulkan berarti ya? Betul ya. Kemungkinannya kalau cerai kata-kata durhaka ini kemungkinannya bisa dikoreksi karena ini kan udah ramai, udah viral. Mungkin jadi perhatian juga bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama ya karena ada kata-kata durhaka itu. Tetapi untuk putusan cerainya sendiri menurut saya sepertinya tetap cerai.